Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan harokat tanwin. Pada pertemuan-pertemuan yang lainnya, yang lalu, kita telah membahas beberapa harokat, ya. Ada harokat fathah. Misalnya sebagai contoh ada huruf ba. Kemudian ada harokat ini namanya fathah. Ini harokatnya namanya apa? Fathah. Bahasa Arabnya fathatun. Fathatun. Baik. Kemudian kalau harokatnya di bawah namanya apa? Kasroh, ya. Kasroh. Bahasa Arabnya kasrotun. Nah, kalau harokatnya dhammah, maka bentuknya seperti ini. Ini dhammah. Sebab apa? Dhammah. Nah, Arabnya. Nah, terlihat ya. Dhammah. Kasrah. Nah, ini harokat yang telah kita kenal pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini ada pembahasan namanya tanwin. Tanwin. Bahasa Arabnya gini. Tanwin. Nah, tanwin ini sebenarnya dari kata nun. Ada kata-kata nun. Nawwana yunawwinu tanwinan. Ini dari kata nun. Nunun nawwana yunawwinu tanwinan. Maksudnya apa? Yaitu menambahi huruf nun sukun pada akhir kata dalam bahasa Arab. Ya, sekali lagi, menambahi nun sukun pada akhir kata. Nah, tanwin ini apa? Sebenarnya dia adalah double fathah atau double kasrah atau double dhammah. Nah, lihat, ini kan bacanya apa? Ba. Bacanya apa? Ba. Ini bacanya apa? Bi. Ini bacanya bu, ya kan? Nah, dengan didobelkan fathahnya jadi dua, ya kan? Misalnya ba, ya, fathahnya jadi dua. Fathahnya jadi dua, maka nah, di sini ditambahi huruf apa? N. Ini. Nun sukun ini kan sama dengan N. Ya kan? N mati. Maka, dan kalau fathatain itu ada rumusnya. Kalau fathatain pasti ditambahi alif. Fatban. Nah, sama bi dibuat double. Satu jadi dua. Bin. Bacanya jadi apa? Bin. Jadi seolah-olah itu apa? Tadi menambahkan nun sukun. Seolah-olah di sini ada apa? Bi tambah nun sukun. Bin. Ini juga situ. Ba, ya, ba tambah nun sukun. Ban. Jelas ya? Bu, kan bu. Tambah, kasih tanda tanwin. Tanwinnya kayak gini, Pak, tandanya. Nah, seperti ini. Maka bacanya gimana? Seperti tambah apa? Nun sukun. Indonesianya apa? Bun. Jelas atau jelas? Jelas ya? Jadi, tanwin ini, sekali lagi, tanwin itu apa? Tanwin adalah menambahkan nun sukun, ya, pada akhir kata. Pada akhir kata. Kalau ada, dan tanwin itu tandanya kayak gini, double fathah, double kasrah, atau double dhammah. Makanya kalau ada yang double fathah,
ya. Namanya apa? Double fathah. Saya kasih gambaran di sini ya. Double fathah itu namanya fathatain. Fathatain. Fathataini. Kalau double kasroh namanya apa? Kasrotaini. Kasrotaini. Double dhammah. Nah, bisa double dhammah itu bisa gini atau bisa gini. Nanti kita akan jelaskan. Double dhammah, dhammatain. Dhammataini. Mataini. Nah, Indonesianya apa? Di sini jadi apa? Lihat. Ini sebenarnya ada pelajaran bahasa Arab di sini ya. Jadi, kalau fathahnya satu, namanya fathatun. Fathatun wahidatun. Satu fathah. Kalau dua fathah, itu dalam bahasa Arab ditambah apa? Ya dan nun. Ini kalau majrur atau mansub. Jadi, fathataini. Asalnya fathatani kalau rofa. Tapi yang terkenal fathatain. Nah, jadi ini namanya apa? Fathataini atau dua fathah. Jelas? Ini namanya apa? Rotain gitulah. Jadi dua kasroh. Ini namanya apa? Dhammataini. Dua dhamma. Jelas ya? Jelas atau jelas? Nah, jadi sekali lagi, ya kita mengenal tanwin. Tanwin itu apa? Yaitu menambahkan huruf nun sukun di akhir kata. Nah, secara bacaan saja, tidak tertulis. Nah, ini ditulisnya apa? Dalam simbolnya apa? Tandanya apa? Ini. Double fathah. Ya, fathatain disebutnya. Double kasroh berarti kasrotain. Double dhamma namanya dhammatain. Jadi bacanya tadi. Jadi ban bin bun. Ban bin bun. Nah, catatan penting khusus fathatain, khusus fathatain. Itu semua huruf yang ditambahi dengan tanwin fathah atau fathatain diakhiri dengan fathatain maka harus ada alif. Ini rumusnya. Semua huruf yang diakhiri dengan fathatain harus ada alif di akhirnya. Jadi misalnya apa? Ba jadi ban. Tulis ba ada alifnya gini. Ya. Ta jadi tan. Ya. Ta jadi tan. Kemudian jim ja jadi jan. Jadi sudah ada alifnya. Jan. Kemudian apa lagi? Ain jadi an. Qaf jadi kon. Jadi kemudian apa lagi? Sa jadi san. Jadi semuanya harus dikasih apa? Dikasih alif di akhirnya kalau dia fathatain. Kecuali dua. Yaitu apa? Kecuali kalau ada hamzah yang sebelumnya alif. Maka ini cukup seperti ini. Contohnya apa? Contohnya ma'an sama
an, ya, rida an, nah, ma'an, sama an, rida an. Ini tidak perlu kasih apa? Alif, kecuali, ini pengecualian. Pengecualian. Kemudian dikecualikan juga yang kedua adalah tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang ada bulat gitu. Ini mau kayak gini, hasanatan misalnya contohnya, atau zarrotan. Zarrotan, riddatan misalnya, nah, atau zarrotan. Ini walaupun dia fathatain tapi tidak pakai apa? Alif. Jadi pegang ini rumusnya. Setiap fathatain pasti harus diakhiri dengan apa? Alif. Kecuali hamzah yang sebelumnya ada alif atau tak marbutoh yang fathatain, maka dia tidak pakai alif setelahnya. Bisa dipahami ya? Nah, taib, silakan diulangi, dipahami. Saya sebentar lagi akan menjelaskan perbedaan mushaf Madinah dan mushaf Kemenak, standar Kemenak Indonesia berkaitan dengan fathatain. Ya, saya ulangi secara ringkas. Ya, tanwin itu adalah ada 3. Ada fathatain berarti double fathah, kasratain berarti double kasrah, dhammatain berarti double dhammah. Bacanya gimana? Tinggal tambah nun sukun di akhirnya atau n mati kalau bahasa Indonesianya. Awalnya ba jadi ban, bi jadi bin, bu jadi bun, tandanya tadi double fathah, fathatain, double kasroh, kasrotain, double dhammah, dhammatain. Saya kira jelas ya. Kemudian di akhir kita jelaskan apa tadi? Bahwa fathatain pasti harus ada alif di akhirnya. Jan, an, kon, san. Kecuali hamzah yang fathatain tapi sebelumnya ada alif, maka nggak perlu kasih alif setelah hamzah itu. Demikian pula tak marbutoh yang di akhir kata dan ada harokat fathatain, maka dia tidak perlu kasih alif setelahnya. Riddatan, zarrotan, dan seterusnya. Saya kira jelas ya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan tanwin di mushaf Madinah dan juga di mushaf Kemenak. Kita akan gambarkan secara langsung dengan contohnya ya. Yang pertama, model fathah yang pertama. Ha, hasanan. Kemudian dhammah seperti apa? Ya, kasrah dulu. Ha, sa, nin. Kemudian dhammah. Ini kasrah tadi, sekarang dhammah. Hasanun. Nah, ini standarnya. Dengan fathatain yang sejajar, kasratain sejajar, dan dhammatainnya apa? Dhammah kemudian ada alisnya seperti mata. Nah, ini berlaku bagi mushaf Kemenak, kita anggap tulis Indo, dan juga berlaku di mushaf Madinah. Madinah, M, Madinah. Nah, mushaf Kemenak, mushaf Madinah kayak gini juga. Nah, cuman ada model lain di mushaf Madinah.
Nah, kalau mushaf Madinah nanti ini tergantung dia akan bertemu siapa. Kalau mushaf Madinah itu ya, yang ini dipakai untuk hukum apa? Izhar. Nanti insya Allah kita akan belajar pembahasan izhar halqi. Nanti masih jauh ya. Hasanan. Biasanya ketemu misalnya hasanan ketemu ha misalnya. Hasanan hadza. Nah, hasanan hadza ini pasti harokatnya apa? Sejajar kayak gini. Modelnya hasanin hadza, hasanun hadza. Jelas? Ini modelnya kayak gini. Nah, model yang kedua adalah tulisannya tidak sejajar. Hasanan misal aja ya rohu. Ini juga ha sa nin. Ini ha sa nun. Nah, apa ini yang membedakan apa? Bapak Ibu bisa lihat di sini ada. Lihat. Ini lihat tidak sejajar. Kalau ini kan sejajar, ya. Sejajar itu gini. Nah, nggak sejajar itu geser dikit. Lihat, yang ini geser jauh. Ini pun demikian. Lihat, geser. Nah, kemudian domahnya, lihat, berbeda. Domah 2, domatain, double domah, tapi bersandingan di sampingnya. Nah, ini di mushaf Madinah dipakai saat dia bertemu dengan huruf apa aja? Ya, huruf-hurufnya idgham bi gunnah, bila gunnah, dan juga ikhfa. Jadi, nanti dia untuk pembahasan apa? Idgham, baik bi gunnah atau bila gunnah, dan juga ikhfa. Nah, sekarang model yang ketiga. Mushaf Madinah. Yang ketiga hasanan lihat. Atau hasanin, kemudian nun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini. Sangat unik. Kenapa? Lihat. Ini tidak sekedar fathatain, tapi ada fathah, lalu ada apa ini? Ini kalau di zoom dibesarin, dia itu fathah, kemudian ada mim kecilnya. Nah, berarti gimana? Nah, kenapa ini seperti ini? Ini karena bertemu dengan ba. Namanya iklab. Hukumnya nanti iklab. Jadi, ketika fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan ba, maka awalnya kan n. Tanwin itu kan awalnya dibaca apa? Kalau fathatain itu kan dibacanya an atau in atau apa? Un, ya atau tidak? Nah, tapi kalau bertemu dengan ba, maka n ini, nun ini
berubah menjadi mim. Jadi apa? Am, im, banyak kan? Kemudian Makanya di Mushaf Madinah dipermudah pembahasannya, jadi sehingga ditambah apa? Huruf mim di sini. Ada mim di sini. Mim yang ekornya ke bawah. Jelas atau jelas? Nah, ini 3 model penulisan tanwin di Mushaf Madinah. Kalau Mushaf Kemenak, standar Kemenak, dia mau hukumnya idhar halqi, idgham bi gunnah, bila gunnah, ikhfa syafawi atau ikhfa haqiqi maksudnya. Kemudian iklab, ini sama saja. Mereka konsisten dengan apa? Dengan yang pertama ini. Ini Mushaf Kemenak. Semuanya kayak gini. Mushaf Kemenak. Adapun Mushaf Madinah, maka dibedakan tergantung ketemu siapa. Tergantung hukumnya apa. Sehingga kalau ketemunya huruf-huruf izhar yang keluar dari tenggorokan, hamzah ya, hurufnya apa saja? Hurufnya itu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka harokatnya seperti ini, sejajar. Fathatain sejajar, kasratain sejajar, dhammatain modelnya kayak gini, kayak mata. Dhammah kemudian alis. Tapi kalau idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa ya. Ini maka dia fathatanya geser. Enggak sejajar gini tapi geser. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, geser. Ini pun demikian kasrahnya geser. Kemudian dhammahnya ya dhammah 2, tetap dhammah 2 cuman bersandingan di sampingnya. Angka 99. Nah, kalau bertemu ba, karena dia iklab hukumnya harus diganti n-nya diganti m, nun-nya diganti mim, maka dikasih mim di sini. Hasanan jadi hasanam bima, hasanin, hasanun dengan ada apa? Mimnya. Itu kalau bertemu dengan ba. Jadi seperti inilah model penulisan tanwin yang variatif di Mushaf Madinah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga sudah tidak bingung lagi. Sudah nggak pusing lagi, kok di Quran dari hadiah waktu umrah kok beda nih. Tanwinnya kok beda. Nah, sekarang sudah ada jawaban. Jadi ini adalah model penulisan. Para ulama rahimahumullah ta'ala menuliskan ini, merumuskan ini biar apa? Biar memudahkan kita ketika membaca Al-Quran. Langsung tahu, oh ada mimnya, tanwinnya. Oh berarti nun sukunnya berubah menjadi mim. Jadi hasanam bima. Sama. Kalau kayak gini, oh geser nih. Berarti ketemu huruf-huruf yang bakal dimasukkan ke situ. Berarti hasanayyarah misalnya. Nah ini sejajar. Oh berarti ini izhar. Hasanan hadza. Demikian. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.